Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut pendaftaran PSE dilakukan salah satunya untuk menjaga data pribadi konsumen. Lalu apakah dengan sudah terdaftarnya penyelenggara sistem elektronik ini tidak ada lagi pembobolan data pribadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia, Pratama Persada. Selamat pagi, Pak Pratama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pratama. Salam sehat. Siap. Pak Pratama, kalau dari kebijakan yang sudah berusaha untuk diterapkan, diimplementasikan setegas mungkin oleh Kominfo saat ini, apakah dengan peraturan yang ada kita sudah siap mengakomodir PSE-PSE yang kemudian sudah mendaftarkan diri secara resmi ini, Mas? Ya, kalau secara peraturan harusnya memang bagus ya, karena PSE lingkup private, terutama perusahaan-perusahaan multinasional ini sudah terlalu lama mereka berusaha di Indonesia, mereka cari uang di Indonesia, tapi tidak pernah mau ngikutin aturan Indonesia begitu. Jadi mereka cuek-cuek aja gitu. Jadi memang aturan ini digunakan supaya mereka juga mau ikut aturan main yang ada di Indonesia begitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan penyelenggara sistem elektronik lingkup private yang sangat besar, Google, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, yang dalamnya ada Facebook, ada Instagram gitu ya. Menurut saya memang harus hati-hati. Kenapa? Karena kita, masyarakat kita gitu, ada 202,4 juta masyarakat kita yang terhubung ke internet, ini sudah sangat tergantung dengan aplikasi-aplikasi yang mereka tawarkan gitu. Sekarang siapa yang tidak pakai WhatsApp? Siapa yang tidak pakai Instagram? Siapa yang tidak menggunakan email Google gitu dan lain-lain gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok susah sekali memaksa mereka gitu untuk mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, langkah bagus Kementerian Kominfo adalah memberikan ini batas waktu untuk mereka mendaftar atau mereka diblokir kan gitu. Tapi ternyata kemarin saya juga mendengar press conference dari Kominfo, ternyata tidak langsung diblokir gitu. Jadi kalau batas waktu hari ini jam 23.59, kalau PSE lingkup private besar ini belum mendaftar, nanti akan ada peringatan dulu. Kemudian setelah diperingatkan nanti akan ada denda administrasi dulu begitu, yang aturannya juga sekarang belum ada gitu, dendanya berapa gitu, dasarnya apa gitu. Kemudian setelah itu baru diblokir begitu. Nah, alhamdulillah tadi barusan saya cek gitu, WhatsApp melalui Facebook Singapura gitu, sudah mendaftarkan platformnya ke PSE. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook begitu. Sudah mendaftarkan ke PSE. Tapi Google sama Twitter masih belum gitu. Yang lain belum cek. Mas Pratama, dengan terdaftarnya ataupun mereka mendaftarkan, PSE ini mendaftarkan ke Kominfo, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menjamin keamanan data-data penggunanya? Ya, minimal kalau data itu disimpan di platform mereka gitu, kita bisa memaksa mereka untuk memberikan akses kepada pemerintah kita jika data-data masyarakat Indonesia ini disalahgunakan oleh mereka gitu. Jika data-data masyarakat kita itu dijual oleh mereka, nah itu kita punya akses ke sana. Sebenarnya banyak hal yang menjadi keuntungan negara kita kalau mereka mengikuti aturan yang ada di Indonesia gitu. Mereka akan mengikuti terutama Kominfo akan memudahkan koordinasi dengan para PSE ini, karena sampai sekarang susah nih, pemerintah kita ini kadang-kadang dicuekin oleh perusahaan-perusahaan PSE besar ini gitu. Kita minta informasi nggak dikasih gitu. Kita manggil dia nggak pernah datang gitu. Jadi dengan mereka mengikuti aturan kita bisa memaksa mereka untuk mengikuti aturan main yang ada di Indonesia gitu. Kemudian juga PSE besar ini mereka wajib bekerja sama gitu untuk menjaga wilayah cyber Indonesia ini menjadi enak untuk ditinggali gitu. Kemudian mereka juga ada kewajiban untuk melakukan literasi digital, kemudian memfasilitasi ekonomi kreatif dan lain-lain gitu. Nah, yang paling penting adalah kita bisa memaksa mereka untuk bayar pajak, karena selama ini kan mereka nggak mau bayar pajak tuh. Mereka nyari duit di Indonesia, mereka nggak mau bayar pajak gitu. Kalau bahasa Indonesia, saya pikir semua layanan sekarang memberikan layanan bahasa Indonesia lah gitu. Kemudian juga ada beberapa poin yang menurut saya juga harus diwaspadai nih Mas Abdi ini.
yaitu memberikan akses kepada pemerintah atau aparat penegak hukum jika dibutuhkan dan bisa memutuskan akses atau melakukan take down gitu jika dianggap melanggar hukum. Tetapi pelanggaran hukum ini ada yang janggal nih di pasal 9 ayat 4 poin B dan di pasal 14 ayat 3 poin C gitu. Itu ada nomenklatur bisa diputus aksesnya gitu apabila meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Nah, definisi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ini yang menurut saya agak ambigu nih gitu. Ada potensi disalahgunakan untuk membungkam kritik. Nah, ini Kominfo harus mulai Mas Pratama, mulai berpikir dengan penerapan ini kebijakan yang seperti ini menjadi tegas kepada PSE dengan ada juga yang Anda katakan sebagai pasal karet, apakah peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah siap mengakomodir mulai dari perusahaan yang mendaftar, kemudian masyarakat yang juga menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Belum siap. Kita belum punya undang-undang pelindungan data pribadi. Kemudian kita belum punya peraturan pemerintah untuk denda administratif ketika penyelenggara sistem elektronik ini kedapatan berbuat salah gitu. Kita masih belum, perangkatnya kita masih belum siap, Mbak. Gitu. Makanya ini kalau kita perang beneran dengan mereka gitu, saya yakin kita pasti kalah gitu. Kenapa? Karena mereka tahu sekali bahwa kita ini tidak akan bisa lepas dari mereka. Gitu. Bayangkan contohnya misalkan handphone Android gitu. Itu kan yang support adalah Google gitu. Bayangkan kalau Google sampai Mas Pratama, jadi apa yang harus dilakukan pemerintah seiring sejalan dengan meminta semua PSE ini untuk mendaftarkan diri sesegera mungkin? Ya sambil jalan pemerintah harus mulai fokus bahwa untuk kita bisa memaksa mereka sebenarnya itu kalau kita memiliki bargaining power yang kuat. Bargaining power yang kuat bisa terjadi kalau kita memiliki kemandirian. Kemandirian itu apa? Artinya kita punya sistem atau aplikasi yang serupa dengan yang mereka tawarkan. Kita punya Facebook versi Indonesia, kita punya Instagram versi Indonesia, kita punya WhatsApp versi Indonesia gitu. Kita punya Gmail versi Indonesia dan lain-lain begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memaksa mereka untuk ikutin aturan kita, mau nggak mau mereka harus ikut. Karena kalau nggak ikut, mereka akan kita tinggalkan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Walaupun kita ngancam-ngancam gitu, kita nggak bisa meninggalkan mereka. Bayangkan ada 130 juta orang pengguna Facebook, ada 86 juta pengguna Instagram, pengguna Google lebih dari 100 juta gitu. Bayangkan kalau sampai itu benar-benar diblokir, saya nggak ngebayangkan itu apa kemarahannya masyarakat. Tapi Mas Pratama, kalau kita berbicara lanjutan regulasinya, ini kan tadi juga Anda sempat singgung ada pasal karet, kemudian ini jangan sampai tumpang tindih begitu, apalagi mereka PSE yang sudah mendaftarkan diri ini, jangan sampai nanti aturan dari mereka, terms and condition-nya, biasanya kan user itu langsung setuju. Jangan sampai aturan ini juga menjadi bumerang begitu dengan yang diatur dalam mungkin Undang-Undang ITE, apalagi Anda katakan belum ada Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen. Nah ini apa selanjutnya? Apakah perlu dilakukan aturan turunan? Bisa jadi mungkin yang mereka PSE ini atau Google lamban mendaftarkan ini karena masalah regulasi di kita sendiri yang bisa menjadi bumerang mungkin buat mereka. Ya mungkin itu bisa menjadi satu poin ya gitu, karena memang mereka juga masih berpikir pelanggaran hukum di Indonesia itu sebenarnya bagaimana sih, apa sih sanksinya begitu. Mereka juga menurut saya masih berpikir gitu, kalau dendanya berapa sih gitu. Aturan untuk permintaan akses informasi kepada mereka itu seperti apa sih, karena kan perusahaan-perusahaan besar ini kan di belakangnya ada investor-investor, ada orang-orang besar begitu, yang mereka menjaga policy dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Mereka nggak mau kalau policy perusahaannya itu diganggu-ganggu sama negara lain atau pemerintah lain atau siapapun begitu kalau nggak jelas gitu. Nah itu mungkin PR juga bagi pemerintah kita untuk menjelaskan kepada mereka. Tapi sebenarnya gitu Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini maksudnya adalah baik gitu. Kita mau menegakkan kedaulatan cyber di negara kita sendiri gitu ya kan. Baik. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk mendukung itu gitu. Dan menurut saya memang harusnya wajib penyelenggara sistem elektronik lingkup private gitu itu untuk mendaftarkan perusahaannya ke pemerintah kita kalau mereka memang mau nyari duit di Indonesia gitu. Ya semoga aja sih mereka dengan niat baik mau mendaftarkan gitu. Kalau mereka mbalelo ya mungkin nanti akan dipikirkan bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang balelo dan merasa mereka ini menang dari pemerintah kita gitu. Mas Pratama,
Mas Pratama, kalau kita Ya, Mbak. dengarkan lagi sebelumnya Menkominfo senantiasa mengatakan kalau di luar negeri juga peraturannya sudah diterapkan, ekosistemnya sudah sedemikian rupa terkait dengan siber di negara masing-masing. Kemana kita Ya. bisa mencontoh kalau untuk menciptakan ekosistem siber yang baik di sebuah negara? Oh, sebenarnya ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Cina itu menjadi contoh yang cukup bagus begitu dalam hal ini gitu. Ketika mereka bisa memaksa para pemilik platform besar ini untuk mengikuti aturan yang ada di negaranya. Kenapa? Karena mereka memiliki aturan yang jelas dan mereka memiliki sistem yang tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh platform-platform besar ini. Jadi mereka bisa nolak Facebook, mereka bisa nolak Google, mereka bisa nolak perusahaan-perusahaan lain kalau tidak mau mengikuti aturan-aturan tersebut gitu. Korea Selatan itu juga memiliki aturan yang sangat bagus sehingga dia bisa mendenda platform-platform besar ini ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran regulasi yang ada di Korea Selatan. Agustus 2021. Korea Selatan itu mendenda Facebook dan kawan-kawan itu sekitar 83 miliar rupiah kalau dirupiahkan begitu. Dan mereka menang, mereka bisa gitu. Dan platform ini ikut gitu karena platform ini tahu bahwa aturan di Korea Selatan ya kayak gitu. Setelah kita ikutin aturan ya mereka bisa melakukan bisnis di sana gitu. Nah, di Indonesia ini kan kita masih baru mulai nih gitu. Kita bikin aturan, kita bikin regulasi gitu. Kita bikin pembatasan-pembatasan terhadap platform itu supaya tidak sewenang-wenang gitu. Ini baru gitu. Ya memang harus dimulai sih, Mbak gitu. Ada kekurangan sana sini tetapi harus dimulai. Tetapi yang penting perhatikan adalah jangan sampai aturan-aturan yang ada itu nanti malah membelenggu aspirasi atau kritik yang dilakukan oleh masyarakat. Itu aja sih sebenarnya. Baik, nah pertanyaan selanjutnya Mas Pratama. Mereka untuk ikutan kita bagus, untuk mengikuti aturan kita bagus gitu. Tapi di sisi lain kita juga perlu melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu sehingga tidak ada lagi nih pasal-pasal karet yang ditakutkan oleh masyarakat kita. Iya, Mas Pratama, kalau dari tadi kan kita membahas regulasi ini mungkin bisa memberikan keuntungan ataupun ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari PSE mendaftarkan diri ke Kominfo. Tapi apa sebenarnya keuntungan bagi para PSE ini sendiri? Kan pasti harusnya ada win-win solution dong dari dua belah pihak begitu. Apa keuntungan yang akan mereka peroleh? Ya, mereka minimal bisa mendapatkan layanan yang sama gitu dengan perusahaan-perusahaan PSE lokal yang ada di Indonesia gitu. Tidak ada berat sebelah, pengaturan regulasi untuk misalkan perizinan dan lain-lain itu semuanya akan disamakan gitu. Jadi sebenarnya memudahkan juga untuk mereka. Kemudian mereka juga mendapat jaminan dari pemerintah ketika mereka melakukan usahanya di Indonesia gitu. Artinya apa? Akan mendapat jaminan keamanan, akan mendapat support dari pemerintah jika mereka membutuhkan informasi dan lain-lain begitu. Keuntungannya sebenarnya cukup banyak dan mereka bisa nyari duit dengan tenang di Indonesia gitu. Ya kan nggak diganggu-ganggu oleh pajak, nggak diganggu-ganggu. Aturannya jelas, hitungannya jelas gitu. Dan itu menurut saya lebih memudahkan mereka untuk berusaha gitu. Jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya. Baik, mudah-mudahan dengan terciptanya ekosistem siber di Indonesia yang jadi jauh lebih baik, pemerintah, masyarakat, PSE semuanya sama-sama diuntungkan. Terima kasih Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime. Terima kasih, salam sehat Mas Pratama.